Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi pada materi Debian dan Ubuntu Administration. Dan sekarang kita sudah mencapai bab ketiga, yang dimana bab ketiga memiliki pembahasan tentang networking pada VirtualBox. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang kita pelajari pada networking VirtualBox. Di sini yang pertama terdapat reset MAC address, network mode NAT, NAT versus NAT network, protect NAT network, bridge network, host only network, disable Windows firewall, dan yang terakhir ada internal network. Kita lanjut pada reset MAC address. Nah, kenapa kita harus melakukan reset MAC address sebelum kita mempelajari network pada VirtualBox? Jika teman-teman ingat, sebelumnya kita sudah memiliki 3 virtual machine atau server yang sudah kita buat, yang dimana kedua server ini merupakan cloningan atau duplikasi dari server utama yang sudah kita install secara manual. Yang Ubuntu Server Clone merupakan cloningan dari Ubuntu Server, sedangkan untuk Ubuntu Server Import merupakan import dari file komputer server biasa. Jadi keduanya ini sama saja seperti Ubuntu Server. Dan ketiganya itu identik, jadi ketiga virtual machine ini memiliki MAC address yang sama. Yang dimana jika kita ingin mempraktekkan networking, itu ketiga virtual machine kita tidak boleh memiliki MAC address ataupun alamat device yang sama. Nah, jadi untuk materi networking kita akan melakukan atau menghubungkan virtual machine pada internet atau virtual machine ke laptop kita atau juga virtual machine ke virtual machine lain juga. Sebelum itu kita harus melakukan terlebih dahulu reset MAC address atau mengganti MAC address dari kedua virtual machine. Sekarang yang pertama ini biarkan saja karena pada dasarnya kedua MAC address dan virtual machine ini berasal dari MAC address virtual machine pertama. Di sini kita bisa cek dulu apakah semua MAC address ini sama. Kita klik kanan, setting, network, terus klik yang advanced. Di sini belakangnya 0D9E ya. Coba kita lihat juga Ubuntu server clone-nya. Di sini MAC address-nya 0D9E. Jadi sama ya seperti Ubuntu server sebelumnya. Dan yang Ubuntu server import kita cek juga apakah sama. Di sini juga MAC address-nya 0D9E ya. Oke, berarti agar ketiganya memiliki MAC address yang berbeda, kita bisa kembali ke menu yang tadi. Klik kanan, setting. Lalu network, advance. Lalu kalian jika mau menggantinya, klik saja tanda ini. Dan di sini dia akan berubah ya, menjadi 9F79. Kita klik OK. Begitu juga dengan yang ketiga. Kita ganti di sini. Dan sekarang MAC address-nya sudah berbeda juga. Oke, sekarang 3 virtual machine kita juga memiliki MAC address yang berbeda. Jadi ketiganya bisa kita lakukan untuk praktek. Selanjutnya kita akan memasuki materi network mode NAT. Sebelum masuk materi, di sini saya akan memberikan simulasi NAT pada VM. Kalian juga harus tahu apa sih fungsi dari NAT. NAT ini digunakan untuk menerjemahkan IP publik ke IP privat yang kalian gunakan atau sebaliknya. Jadi bahasa gampangnya itu menghubungkan server ke internet yang kita gunakan. Setelah itu coba kita akan mengecek berapa sih IP pada virtual machine. Di sini kita login dulu. Kita cek di sini apakah IP pada virtual machine ini sama dengan host OS kita. Kita ketik saja IP address. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 2 ya. Untuk yang pertama itu ada device 1O dan yang kedua itu ada device mPOS3. Nah, ini kita sudah berhasil menerjemahkan IP privat ke IP public pada hidden interface kita.
Tapi kita itu menerjemahkan ke interface atau hidden interface yang tersembunyi. Ini mengakibatkan kita tidak dapat melakukan ping dari host OS kita ke virtual machine atau ke OS. Kita dapat mengeceknya pada command prompt kita. Kita cari saja di sini command prompt. Lalu kita ping menggunakan MAC address yang nPost 3 ada 10.0.2.15. Kita enter. Nah, di sini hasilnya failed ya, jadi tidak bisa. Sekarang kita akan membuka control panel. Sekarang kita bisa lihat di control panel, kita klik yang network and internet, network and sharing. Nah, kalian bisa lihat di sini ada VirtualBox host only server. Kalau misal IP-nya sama seperti IP yang pada nPost 3, seharusnya host OS mendapatkan jalur komunikasi atau ping ke Ubuntu servernya. Karena Ubuntu servernya dia terhubung ke hidden interface. Jadi membuat interface host OS tidak sama dengan IP pada virtual mesinnya. Sekarang kita memasuki materi NAT versus NAT network. Nah, jadi pada virtual machine kita terdapat dua opsi, NAT dan NAT network. Jadi apa sih perbedaannya? Jika kita menggunakan NAT, kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS ini. Nah, jika menggunakan NAT, maka dua VM ini kita akan mendapatkan IP address yang sama, karena setiap VM akan terhubung dengan hidden interface yang sama pada host OS, sehingga membuat kita tidak dapat saling berkomunikasi. Sedangkan jika kita menggunakan NAT network, maka VM kita tidak akan langsung terhubung ke hidden interface, tetapi akan terhubung ke switch virtual trip terlebih dahulu. Jadi kedua VM kita akan mendapatkan IP address yang berbeda. Kalian bisa lihat di sini IP address yang pertama 10.0.2.15. Sedangkan yang kedua mendapatkan IP 10.0.2.7. Selanjutnya kita akan memasuki praktek NAT network. Saya sarankan untuk kalian mengganti VirtualBox-nya menjadi versi 6 terlebih dahulu. Langsung saja kita klik di bagian File, lalu Preference, klik yang Network, dan pastikan ini NAT network. Kita oke. Lalu kita ke Ubuntu yang pertama, Setting, Network, dan di sini kita ganti ke yang NAT network. Dan lakukan hal yang sama kepada Ubuntu kedua. Oke. Setelah itu kita akan lihat dahulu apakah keduanya memiliki IP address yang sama atau berbeda. Saya akan mencoba login ke Ubuntu yang pertama terlebih dahulu. Di sini kita bisa login. Kemudian saya akan memberikan perintah yaitu sudo dhclient -r nPost 3. Lalu enter. Masukkan password, lalu ketikkan IP address. Bisa kalian lihat di sini bahwa IP address-nya sudah menghilang, dan kita bisa request kembali IP address-nya dengan perintah sudo dhclient nPost 3. Nah, di sini IP address-nya sudah muncul kembali dan berbeda seperti yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba login pada Ubuntu yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan mencoba login pada Ubuntu yang kedua. Sama seperti tadi, kita bisa langsung ketikkan sudo dhclient -r nPost 3. Kita enter, ketik IP address,
Bisa kalian lihat di sini bahwa IP address-nya sudah tidak ada atau sudah menghilang. Sekarang kita akan merequest chatting kembali dengan perintah sudo dh client npost 3. Klik enter. IP address. Oke, bisa kalian lihat di sini bahwa IP address-nya sudah berbeda dengan yang pertama tadi. Kemudian saya akan mencoba ping Ubuntu yang pertama ke Ubuntu yang kedua. Pertama saya akan ping ke Ubuntu yang kedua dulu. Ping 10.0.2.5. Jika kalian lihat di sini, pingnya telah berhasil ya. Lalu saya akan mencoba ping Ubuntu yang pertama. Di sini saya akan ping kembali. Ping 10.0.2.6. Enter. Oke, di sini sudah berhasil juga ya. Ini berarti menandakan dua VM-nya sudah bisa untuk saling berkomunikasi. Sekarang kita telah memasuki materi bridge network. Kalian bisa lihat pada gambar di sini, kalau NAT network itu masih menumpang ke hidden interface-nya yaitu host OS, sehingga dia mendapat IP-nya random entah dari mana. Nah, sedangkan bridge network dia akan menyesuaikan IP pada internet yang telah terhubung pada host OS. Jadi seolah-olah virtual machine-nya langsung terhubung ke internet yang terhubung ke host OS atau laptop kita. Jadi contohnya seperti ini ya, jika saya setting bridge network pada virtual machine-nya, otomatis virtual machine-nya akan terhubung ke internet yang sama dengan laptop saya. Ini saya terhubung dengan internet ini. Maka nanti virtual machine-nya juga akan ikut terhubung pada internet yang tersambung di laptop. Oke, langsung saja kita coba. Kalian bisa klik setting, lalu pilih yang network. Lalu ini kita ganti ke bridge adapter. Selanjutnya saya akan coba start. Di sini saya akan menggunakan perintah IP address. Bisa kalian lihat di sini sudah dapat IP address-nya. Sekarang saya akan coba cek ke control panel. Pilih yang network and internet. Nah, jadi ketika saya menggunakan bridge adapter, otomatis bridge adapternya akan menghubungkan virtual machine kita dengan interface Wi-Fi-nya. Jadi IP address-nya akan otomatis sama dengan internet yang ada pada laptop saya. Sekarang kita akan mempelajari materi host only network. Oke, kalian bisa lihat di sini. Jika host only network, dia akan terhubung dengan host only interface atau laptop kita, yang dimana membuat bridge OS dengan host OS bisa saling berkomunikasi, karena keduanya akan mendapatkan IP yang berbeda-beda. Di sini kalian bisa langsung saja buka control panel, lalu pilih yang ini. Bisa kalian lihat di sini sudah ada host only network. Lalu kalian di sini bisa klik yang file host network manager dan kalian bisa pilih yang create. Kita close. Langsung saja kalian bisa pilih Ubuntu yang mau kalian gunakan, kemudian masuk ke setting, pilih yang network, dan ganti NAT network ini menjadi host only adapter. Lalu kita start. Saya akan mencoba mengupgrade IP address-nya dengan perintah sudo dh client -r npost 3. Ini saya menggunakan perintah sudo dh client -r npost 3 untuk menghapus IP address-nya. Jadi di sini saya akan mencoba nggak request lagi IP address-nya dengan perintah sudo dh client npost 3. Nah, sekarang di sini sudah ada ya IP address-nya. Kemudian saya akan cek apakah IP address-nya akan sama dengan IP pada interface. Kita pilih yang detail.
Nah, di sini IP address-nya 192.168.56.1. Kalian bisa lihat di sini bahwa IP address-nya sudah sama. Dengan begitu, ini membuat keduanya bisa saling berkomunikasi. Di sini kita akan coba ping ke VM 56.1. Jika kosong seperti ini berarti gagal ya, tetapi jika muncul output maka dia artinya berhasil. Jadi karena ini dari VM ke laptop gagal, maka saya akan coba ping menggunakan command prompt. Nah, jadi di sini kita telah berhasil. Terus, mengapa sih ping dari laptop ke VMware berhasil, tetapi jika VM ke laptop tidak berhasil? Itu dikarenakan difference variable pada laptop kita. Dan ini membuat laptop kita terlindungi, sehingga tidak bisa ping dari luar, tetapi kita tetap bisa ping laptop keluar. Sekarang kita akan memasuki materi Disable Windows Firewall. Kita di sini akan belajar bagaimana cara kita mematikan Windows Firewall di laptop. Oke, sekarang langsung cari saja di sini. Oke, kita langsung saja masuk ke Windows Defender Firewall. Kita klik yang ini. Lalu di sini kita pilih yang turn off. Lalu kalian bisa ketik OK. Selanjutnya saya akan mencoba ping IP address. Bisa kalian lihat di sini bahwa pingnya sudah berhasil dan bisa saling ping. Untuk memberhentikannya, kalian bisa klik Ctrl+C. Setelah itu, kalian bisa turn on atau menghidupkan Windows Firewall-nya lagi, karena dapat membahayakan jika Windows Firewall-nya dimatikan. Kita klik OK. Pada materi ini kita akan membahas tentang internal network. Di sini saya memiliki gambar simulasi internal network, yang dimana virtual mesinnya jika menggunakan internal network, dia tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi internal network digunakan untuk menghubungkan sesama VM. Maka jika semua VM-nya menggunakan internal network, akan saling berkomunikasi melalui virtual switch, jadi kita tidak bisa melihat switch-nya. Switch-nya di sini merupakan internal network sehingga bisa menghubungkan sesama VM. Oke, langsung kita coba saja. Di sini saya akan menggunakan 2 VM terlebih dahulu. Kalian bisa klik setting, lalu pilih yang network. Kemudian ini bisa diganti menjadi internal network. Lakukan juga pada VM yang kedua. Setelah itu, saya akan start terlebih dahulu pada server yang pertama dan kedua. Pada proses running, ketika kita menggunakan internal adapter pada defaultnya, dia akan diam seperti ini. Pada proses ini, VM kita sedang request IP address-nya pada DHCP server, tapi tidak ada yang ngasih IP-nya, jadi hanya bisa menggunakan status IP address. Di sini kita matikan dulu kedua VM. Lalu di sini kita akan menggantinya ke mode lain. Di sini saya akan menggantinya menjadi bridge adapter. Lakukan hal yang sama ke VM kedua. Di sini kita start. Jadi nanti kita akan setting IP address-nya pada kedua VM-nya. Sebelum itu masukkan perintah terlebih dahulu, yaitu sudo noh netplan 00, lalu kita enter, masukkan password kita. Jadi pada output di sini terdapat DHCP4 yang mana menandakan bahwa VM kita akan otomatis request IP address pada DHCP server.
Namun, ketika kita menggunakan internal adapter itu tidak ada di DHCP yang tersedia, sehingga dia akan tetap merequest IP address-nya. Dan itu membuat VM kita tidak bisa mendapatkan IP address karena adanya DHCP server, sehingga kita harus mengaktifkan DHCP request dengan perintah no. Kita isi ini dengan no. Lalu di sini buat spasinya sejajar dengan DHCP 4-nya. Lalu kita ketikkan addresses, tanda kurung, lalu isi dengan IP address yang akan kalian berikan pada VM-nya. 192.168.1.1/24. Lalu kurung tutup. Lalu di sini kita Ctrl X, lalu yes. Lalu berikan perintah sudo netplan apply. Jika sudah, lakukan juga pada VM yang kedua. Setelah itu, kita langsung saja merubah di sini menjadi internal network. Rubah juga pada VM yang satunya. Lalu kita start keduanya. Di sini kalian bisa memberi perintah IP address. Dan bisa kita lihat di sini IP-nya sama dengan IP yang kita masukkan tadi, 192.168.1.1/24. Kita coba cek ke VM yang kedua. Cek IP address. Lalu di sini juga sesuai ya, seperti perintah yang tadi 192.168.1.2/24. Di sini saya akan mencoba ping. Dan di sini berhasil ya. Saya akan coba ping ke VM yang satunya. 1.2. Dan di sini juga kita telah berhasil ping. Terima kasih untuk yang sudah menonton pada video saya kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.